dia suci tetapi tidak mensucikan, tidak dapat dipakai bersuci. Nah, ini perlu dicermati jenis ketiga ini ya, karena banyak yang biasanya keliru memahami konsep yang ketiga ini ya. Suci tetapi tidak mensucikan. Al-awwal ada dua macam dia. Yang pertama wa huwa qismani ya, ada dua. Al-awwal yang pertama wa huwal ma'ul qalil, yaitu air yang sedikit, al-musta'malu fi fardhi thaharah, yang telah digunakan untuk fardu thaharah. Kal ghusli wal wudu, seperti untuk mandi dan wudu. Ya, yang fardunya ya. Jadi misalnya kalau kita wudu berarti apa? Membasuh muka. Yang pertama. Karena kalau yang kedua dan ketiga itu sunnah. Nah, jadi bekas basuhan yang pertama, nah itu disebut sebagai air yang musta'mal. Ya. Wa dalilu kaunihi tahiran, dalil bahwa itu air yang tahir, yang suci, itu adalah hadis ma rawahul Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jadi Jabir ini satu saat ini pernah sakit, ya, sakit keras. Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udun. Ya, bahwa Rasulullah SAW datang, ya'uduni, dia menjenguk Jabir ini ya. Wa ana maridun, dan aku dalam keadaan sakit. Ya, la aqilu, tidak sadarkan diri. Jadi sakit itu sampai dia tidak sadar ya. Fatawadda, lalu beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu wa sabba min wudu'ihi alayya. Ya, dan beliau memercikkan atau menyiramkan dari air wudunya itu kepadaku. Nah, kemudian di situ ada penjelasan la aqilu, maksudnya ai fi halati gaibubah ya, min syiddatil marad, ini dalam keadaan tidak sadarkan diri karena parahnya kondisi sakit. Biasanya orang kalau demam tinggi itu kan sampai tidak begitu sadar ya, mengigau ya dan sebagainya. Kemudian ada ungkapan min wadu'ihi, dari air ya, alma allazi tawadda bih, air yang beliau gunakan untuk berwudu ya. Nah, kemudian penjelasannya walau kana ghairu tahirin lam yusibuhu alaih. Seandainya air itu tidak suci, niscaya Nabi tidak menyiramkan kepada sahabat Jabir. Nabi itu kan bersihkan ya, atau mengenakan air itu, bekas wudu itu kepada sahabat Jabir. Nah, fakta bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu menunjukkan bahwa airnya itu suci. Ya. Kalau tidak suci kan beliau tidak lakukan. Kemudian dalilu kaunihi ghaira mutahhir, dalil bahwa air itu tidak mensucikan. Nah, kalau dalil dia suci tadi. Nah, sekarang apa dalilnya dia tidak mensucikan? Ma rawahu Muslimun wa ghairu, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya dan lain-lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqtasil ahadukum fil ma'id daimi ay ar-raqid wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian tuh mandi di air yang diam, yang tidak mengalir sementara dia janabah. Misalnya di bak ya, di bak itu kan tidak mengalir kan? Nah, itu Nabi melarang. Faqalu, lalu mereka ya sahabat atau orang-orang itu bertanya ya, kepada Abu Hurairah. Ini bisa sahabat, bisa juga generasi murid-muridnya Abu Hurairah. Mereka bertanya, ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Wahai Abu Hurairah, bagaimana beliau melakukannya? Ada bak, bagaimana beliau melakukannya? Nah, qal, Abu Hurairah mengatakan, yatanawaluhu tanawulan, dia mengambil airnya. Jadi airnya itu ditimba atau diciduk, bukan dengan masuk ke dalamnya. Nah, itu pembahasan wudu sebetulnya ya. Kemudian wa hukmul wudu'i fi hadza hukmul ghusl. Hukum wudu dalam perkara ini, dalam hadis ini sama juga dengan hukum mandi. Ya. Hadis tadi itu kan tentang mandi sebetulnya toh. Tetapi juga bisa dibawa kepada hukum wudu. Mengapa? Li'annal ma'na fihi ma wahid. Karena maknanya ya dalam kedua aktivitas itu sama. Apa kesamaan makna antara wudu dengan mandi? Yaitu wa huwa raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Bedanya kalau mandi itu hadas besar, kalau wudu itu hadas kecil.
Ya, tapi sama-sama dari sisi ini ya. Toharoh untuk mengangkat hadas. Ya. Faqad afadal hadis tersebut memberikan faidah annal iqtisala fil ma'i yukhrijuhu an tahuriyatihi, ya, bahwa iktisal, ya, mandi, ya, pada air itu bisa mengeluarkan air itu dari kesuciannya. Ya. Wa illa, kalau tidak, lam yanha anhu, ya, tentu beliau tidak melarang itu. Jadi fakta Nabi melarang, ya, Nabi tadi katakan la yaqtasil ahadukum, janganlah mandi, ya, salah seorang di antara kalian. Artinya Nabi melarang itu. Fakta bahwa Nabi melarang, ya, berarti apa? Air itu tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kalau tidak, mengapa Nabi melarang? Nah, itu maksudnya, ya. Wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalili li adillatin ukhra. Namun makna, ya, hal tersebut itu dimaknai untuk air yang sedikit. Ya, li adillatin ukhra, berdasarkan dalil-dalil yang lain. Nanti ada dalil yang lain menunjukkan bahwa kalau airnya banyak, ya, tidak mengapa. Jadi kalau airnya sedikit, maka bisa menjadi musta'mal. Ya, kalau orang masuk di dalam bak yang kecil, yang sedikit airnya, banyak sedikit itu nanti ada batasannya, namanya 20, nanti kita akan bahas di bawah, ya. Itu batas banyak sedikit. Jadi kalau sedikit, maka sisanya itu bekas mandinya tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi, ya. Itu jenis air tahir ghairul mutahhir. Dia suci yang tidak mensucikan, nomor 1. Nah, jenis yang keduanya, as-tsani, ini juga perlu dicermati ini, ya. Huwal ma'ul mutlaqul ladzi khalatahu syai'un minat tahirati allati yastaghna 'anhal ma'u 'adah. Yaitu air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang itu dia itu sebenarnya tidak memiliki sifat yang sama dengan air. Lalu dia bercampur. Dengan percampuran wallati la yumkinu fasluha anhu ba'dal mukhalatah, yang tidak mungkin dipisahkan lagi setelah bercampur. Maksudnya percampurannya itu relatif permanen. Ya. Fataghayyara bihaitsu lam ya'ud yutlaqu alaihi ismul ma'il mutlaq. Sehingga air itu berubah. Ya, dia mengubah air itu, ya. Airnya berubah sehingga tidak lagi bisa disebut sebagai air mutlak. Contohnya apa? Kasyai, seperti apa? Air apa ini, ya? Teh itu kan sebetulnya ada air mutlak. Cuman kan kalau air mutlak itu dikasih panas, dimendidihkan, itu masih disebut air mutlak. Kita masih sebut dia air. Ya, atau bahasa sederhana kita orang Indonesia itu air putih. Kemudian kalau kita ambilkan teh, entah dalam bentuk daun atau dalam bentuk apa itu, celup-celupan, ya, kalau dalam zaman sekarang, atau kopi, nah itu kan berubah. Sudah tidak lagi kita sebut air putih, kan? Sudah disebut sebagai air apa? Teh atau kopi. Maka dalam keadaan seperti ini, meskipun kopi itu suci, meskipun tehnya itu suci, tapi karena dia mengubah kemutlakan air tadi, yang awalnya air putih itu, sebetulnya bahasa Indonesia air putih itu juga salah kaprah, ya. Kan tidak putih itu, kan. Ya, kalau air putih itu susu, ya. Susu putih itu air putih. Tapi ya sudah jadi urf, ya, sudah jadi bahasa kita, ya, kita pahami lah. Jadi kopi, susu, apalagi coklat, ya. Kalau di sini contoh lain apalagi, ya, wal arkasus atau likoris, ya, apa itu, ya. Ada tanaman itu akar manis, glisiris apa itu? Glisiris glabra, ya. Nah, itu radiksnya, akarnya itu biasa dipakai untuk bikin ramu-ramuan. Nah, biasa lihat, ya. Itu biasanya bentuknya likoris, ya, agak hitam, gelap, coklatan, kayak jamu-jamuan lah gitu. Awalnya dia putih atau bening, ketika dicampur kemudian dia berubah warna. Meskipun benda yang mencampurinya itu suci, tetapi tidak lagi disebut air mutlak. Airnya itu suci. Dalam arti kalau misalnya tumpah kena pakaian kita, tetap tidak mengapa. Hanya saja tidak dapat digunakan bersuci. Jadi, jangan wudu dengan kopi misalnya, ya, dengan teh, karena itu bukan air mutlak lagi.
Ya, jadi tidak boleh dipakai bersuci bukan karena bernajis ya. Dia tidak bernajis, tetapi dia kehilangan kemutlakan airnya. Sifat mutlaknya itu hilang. Ya, amma idza kana al-mukhalitu at-tahiru muwafiqan lil ma'i fi sifatihi min ta'min wa launin wa rihin. Ya, adapun kalau zat yang bercampur itu suci, yang punya sifat selaras dengan air, ya dari sisi misalnya rasa, warna atau bau, kama'il wardi allazi faqida sifatihi, seperti air mawar yang kehilangan sifatnya. Mawar itu kan sebenarnya ada airnya, ya. Ada kalau bisa diekstrak gitu kan namanya. Ekstraknya itu keluar cairan. Awalnya itu kan wangi, harum. Kalau yang masih ada sifat seperti ini dicampur ke air, itu air kehilangan kemutlakannya. Nah, jadi yang dimaksud di sini, kalau dia bercampur, yang mawar itu kehilangan sifatnya tadi, artinya sudah tidak wangi lagi. Karena kalau lama didiamkan itu, dibuat terbuka, ya. Misalnya kita tampung air mawar itu ini, lama didiamkan dalam keadaan terbuka, itu kan wanginya hilang karena itu minyak asiri sebetulnya kan. Kalau dalam kimia itu minyak asiri yang mengalami penguapan. Lama-lama hilang, tinggal air biasa itu. Nah, ketika ini dicampur dengan air putih yang lain, maka tidak mengapa. Ya, ada catatannya di sini beliau sampaikan, ya. Maka fa innahu yu'madu 'inda dzalika ila taqdiri bil mukhalifil wasti. Maka dia itu diperkirakan, ya, seakan dia itu zat yang punya sifat menyelisihi yang sedang. Kalau tadi contoh kopi, susu itu kan, teh itu sifat menyelisihi air itu kan besar. Artinya ketika bercampur langsung berubah hitam, coklat. Nah, kalau air mawar ini diasumsi yang sudah kehilangan sifatnya tadi ya. Kalau masih ada sifat wanginya itu berarti kehilangan kemutlakannya. Yang kita maksud di sini adalah dia sudah tidak wangi lagi. Nah, maka itu dianggap mukhalif al-wasti kalau dalam istilah fikihnya. Wa huwa fi tu'mi asirur rumani wa fil launi asirul inabi wa fil raihatil ladzan. Kalau dari segi rasa itu bisa dibandingkan dengan ini ya, perasan delima. Pernah makan buah delima itu? Pernah? Perasannya. Itu memang ada rasanya, tapi tidak tajam. Nah, itu namanya sifatnya itu berbeda dengan air, tetapi perbedaannya sedang. Bandingkan dengan madu. Meskipun sama-sama manis, tapi madu itu kan manisnya sangat. Kalau dicampur di air itu kerasa sekali. Tapi kalau ya 1 sendok madu, nah, kita kasih dengan 1 sendok perasan delima itu rasanya tidak begitu keras seperti madu. Itu tadi namanya mukhalif al-wasf, sifatnya sedang. Atau kalau dari sisi warna, wa fil launi asirul inab, ya seperti perasan anggur. Anggur itu kalau diperas itu kan tetap ada warnanya. Ada warnanya agak keungu-unguan. Ya, tapi tidak tidak setajam misalnya kalau kita meras itu atau menumbuk daun pacar itu, yang biasa dipakai orang untuk mewarnai kuku itu kan kalau ditumbuk itu dicampur air itu kelihatan sekali. Ya, kalau anggur itu juga ada sedikit perubahan warna, tapi kalau dikasih ke air itu tergantung airnya banyak apa sedikit. Ya. Atau wafir raihatil lazan, kalau pada bau itu ada pada lazan ini sebetulnya kayak nama tanaman yang ada baunya, tapi baunya juga tidak kuat. Kalau dimasukkan ke air, kalau air sedikit itu bisa kerasa memang ada bau berubah. Maka kalau zatnya semacam ini, artinya sifatnya yang berbeda dengan air itu sifatnya sedang. Jadi, maka fa'in qaddara taghayyuruhu bi mukhalatati dzalika saral ma'u tahiran ghairu mutahhir. Kalau itu dimasukkan ke dalam air lalu diduga air itu berubah, ya, berubah sifatnya karena ada campuran tadi, maka dianggaplah tidak mensucikan. Ya. Wa kaunuhu ghairu mutahhirin li'annahu asbaha la yusamma ma'an fi hadhihi al-halah wa syari'u ishtarata tatahhura bil ma'. Jadi dia dianggap tidak suci, kenapa? Karena pada saat itu dia tidak lagi dianggap sebagai air mutlak. Nah, itulah kata kuncinya ya, kalau bingung. Jadi
Ada percampuran yang itu sifatnya relatif permanen. Ya, bedakan tadi misalnya dengan air hujan yang warna kecoklatan itu kan biasanya ya. Kiriman, ada banjir kiriman itu kan kelihatan coklat karena membawa tanah atau lempung lumpur-lumpur itu. Itu memang warnanya coklat. Tapi kalau kita ambil, misalnya kita simpan di gelas atau kita simpan di wadah air, lalu kita diamkan, itu tidak lama akan jernih itu atasnya. Yang bawahnya menjadi endapan, ada endapan tanah di situ. Itu masih relatif terpisah. Makanya airnya masih dianggap air mutlak. Ya, berbeda tadi dengan kopi. Kopi itu kalau didiamkan memang ada yang mengendap di bawah, ada juga ampas kopi itu mengendap di bawah, tapi yang di atas itu tetap hitam. Ya, kehilangan kemutlakannya. Ya. Nah, air-air semacam itu yang kehilangan sifat mutlaknya, dia memang suci dalam arti kalau kita kena pakaian ya, kita minum dan sebagainya itu tidak mengapa. Tetapi tidak dapat digunakan bersuci. Ya. Jadi jangan dipakai untuk wudhu misalnya ya. Termasuk untuk membersihkan najis. Gitu ya. Bersihkan najis pakai apa? Pakai Coca-Cola misalnya. Nah, itu secara fikih Islam dianggap tidak suci najisnya. Ya, karena Coca-Cola misalnya larutan semacam itu tidak dianggap sebagai ya